PT Buana Lintas Lautan Tbk akan melaksanakan berbagai aksi korporasi seperti diantaranya adalah private placement dan buyback saham. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham BULL atau BULL bersama analis dari Panin Sekuritas Juan Octavianus. Selamat pagi Mas Juan. Selamat pagi Pak Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Juan. Ini rencana private placement BULL, apakah ini dinilai baik sama pelaku pasar, Mas? Ya, jadi memang pertama kita harus tahu dulu nih dari strategi BULL, memang kan dari tahun kemarin ya, dia kan selalu melakukan ekspansi nih, dalam artian dia selalu membeli kapal, terutama kapal-kapal yang dengan nilainya yang cukup harga di bawah, dikarenakan dari harga minyak yang rendah. Ini dia beli dan menghasilkan return yang cukup tinggi ya, kelihatan nih dari laporan keuangannya juga meningkat cukup fantastis dari secara laporan kinerja keuangan. Nah, memang sejalan dengan strategi perusahaan dalam melakukan ekspansi, perlu dibutuhkan yang menghimpun dana ya. Jadi kalau kita lihat dari debt ini kita rasa udah sedikit dari ruangnya, makanya kita melihat dari sisi equity ini bakal menarik nih, lihat dari pelaku pasar. Apalagi kita melihat dari sisi kinerja sudah mulai kelihatan. Makanya memang dari ekspektasi BULL sendiri juga kenaikan dari laba seiring dengan adanya kenaikan dari armada ini juga menjadi sentimen positif bagi para pelaku pasar seperti itu. Oke. Di sisi lain juga ini ada rencana untuk buyback saham yang sudah beredar. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, jadi memang sejalan dengan kenaikan laporan keuangan, makanya kita melihat dari manajemen BULL mungkin melihat dari harga pasar saat ini belum mencerminkan dari nilai yang sebenarnya dari BULL ya. Makanya mungkin di kesempatan kali ini dari BULL sendiri melakukan buyback, karena dari harganya juga masih cukup rendah mereka menilainya, makanya mereka melakukan buyback seperti itu. Oke. Secara fundamental kalau dari penjelasan Anda, sebetulnya secara fundamental keuangan BULL ini sangat baik ya? Ya, jadi memang kalau kita lihat pendapatannya kan driven by kenaikan dari armadanya sendiri ya. Kalau kita lihat memang kalau per first half itu dia sudah mencatatkan peningkatan dari kapalnya itu sekitar 8 ya, menjadi 33 kapal di bulan Juni. Ini yang mendorong dari segi pendapatannya. Nah, yang dari cukup menariknya sebenarnya adalah di Indonesia sendiri dari industri kapal tanker ini kan mostly mainnya mid to long term contract ya. Jadi kita lihat dari sebenarnya dari penurunan harga minyak ini sebenarnya dampaknya nanti tidak akan terlalu berasa nih karena dari mid to long term contract-nya ini. Nah, jadi kita melihat di sini menjadi salah satu kata positif juga buat dari kinerja BULL seperti itu. Oke, ini kalau dari penjelasan Mas Juan tadi, ini pandemi nampaknya tidak berpengaruh terhadap industri di mana BULL saat ini beroperasi ya? Bukannya tidak berpengaruh, namun dampaknya lebih minim dibandingkan dengan oil and gas industri lainnya seperti itu. Oke, baik. Mas Juan, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Kita akan jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.